wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Saya Zainal Masuri akan bertugas menjadi observer sekaligus pengamat, yang mana nanti saya akan mengamati antara Bu Eka Nastiti dan juga Bu Ika Puspitasari, yang mana Bu Ika akan menjadi kunci dan Bu Eka Nastiti akan menjadi coach. Tentunya hal baik ini akan berjalan lancar atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengamati, saya nanti akan bertanya dulu kepada coach, yakni Bu Siti Musarofah Angka Eka Nastiti. Selamat menyimak dulu Bu Ika Puspitasari. Baik, selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bapak Zainal. Terima kasih bisa bertemu. Tentunya sebelum melaksanakan cuci dengan Bu Ika Puspitasari, jenengan sudah mempersiapkan terkait dengan pelaksanaan latihan cusing ini. Iya. Gitu. Dan persiapan itu antara lain kan harus ada rubriknya, ada kompetensi. Terus bagian kompetensi itu nanti ada hal yang paling spesifik yang sekiranya akan diobservasi. Dan tentunya nanti juga ada indikator pencapaian atau target penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi Bu Ika. Nah itu semua nanti akan saya catat. Saya catat sebagai lembar pengamatan saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menjadi sebuah saksi catatan sejarah di antara jenengan berdua. Ini langsung yang pertama Bu Eka ya, terkait dengan rubrik penilaian. Jenengan nanti ketika melaksanakan latihan coaching ini, kira-kira akan menggunakan rubrik penilaian yang seperti apa? Yang saya gunakan nantinya adalah alur Bapak. Di mana di sini saya akan menyampaikan, di sini saya akan menanyakan tujuan dari coaching dan akan mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching. Selain itu juga menanyakan rencana dan tanggung jawab pada coaching. Berarti secara tidak langsung jenengan nanti akan masuk di dalamnya, hadir sepenuhnya. Betul. Dan juga menjadi pendengar yang aktif dan baik gitu ya. Iya. Itu. Terus kompetensi yang kira-kira nanti akan dikembangkan terkait jenengan sebagai coach nanti apa kira-kira? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya, dari cerita Kuci, yang mana dengan mendengarkan aktif ini nanti saya bisa menggali dan mengidentifikasi masalah dari Kuci sehingga Kuci bisa menemukan solusi atas permasalahan seperti itu Bapak. Baik. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pendengar yang aktif, tidak terbawa dalam situasinya coach. Iya. Jadi bisa ada solusi yang pas seperti itu, dan tentunya nanti akan ada sebuah kompetensi, ya, kompetensi yang mana nanti secara fisik akan menjadi yang ingin diobservasi, tentunya seperti itu. Kalau kita tidak terbawa di dalam suasana coaching, nah ini terkait dengan kompetensinya, kira-kira mana yang paling spesifik yang akan dengan observasi? Yang ingin saya observasi yang lebih spesifik di sini adalah pada rencana aksi dari Kuci, yang mana nantinya di sini bisa digunakan untuk langkah ke depannya seperti itu. Berarti kalau rencana aksi nanti harus paham betul permasalahannya, Iya. dengan mendengarkan aktif dan baik tadi. Ya. Dan tentunya nanti juga akan memberikan pancingan-pancingan umpan balik yang tepat seperti itu. Pertanyaan yang berbobot Bapak. Iya. Terus terkait dengan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nanti apa? Indikatornya adalah di sini saya ingin Kuci ini dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi seperti itu Bapak, dan dia bisa menjalankan nantinya rencananya ini di sekolahnya sehingga nanti kedepannya itu sudah lebih baik seperti itu. Terima kasih Bu Eka, ini sudah siap kelihatannya menjadi coach. Mudah-mudahan nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan sebuah hasil apa yang akan diungkapkan bisa terblongkan di sini
dan yang menjadi coach nanti bisa memberi solusi yang tepat atau sedikit banyak memberikan gambaran. Baik, silakan untuk melaksanakan. Saya nanti mohon izin untuk mencatat Bu Ika, Bu Ika dari pelaksanaan coaching ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi catatan saksi sejarah latihan coaching ini. Iya Bapak. Monggo silakan. Bu Eka, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir-akhir ini ya Bu. Karena saya mengajar kelas 1 ini baru saja Bu, karena selama beberapa tahun saya itu mengajar kelas atas. Jadi saya mengajar kelas 1 itu baru tahun ini, seperti itu Bu. Baik Bu Eka, saya ada waktu, monggo kalau panjenengan mau bercerita saya siap mendengarkan. Ya, begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya ini kurang antusias Bu pada saat jam-jam pelajaran siang setelah istirahat ya Bu. Karena kelas 1 itu kan mungkin jam 9, setelahnya itu anak-anak itu setiap saya beri tugas itu tidak selesai Bu. Mungkin dari kelas TK ke kelas 1 seperti itu Bu. Sehingga mereka itu banyak bermain dan setiap saya beri tugas pasti tidak selesai. Sampai pulang itu pun juga belum selesai Bu, seperti itu. Ya, kalau saya dengar dari cerita Bu Ika tadi, mungkin di sini masih masa transisi juga nih, Ibu, ya antara dari TK tadi ke SD. Nah, kira-kira dari obrolan kita nanti Ibu, ada harapan apa yang ingin Ibu inginkan dari murid-murid Ibu ini ke depan? Jadi begini Bu, saya ini ingin mengharapkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu, tentang siswa saya yang setelah jam istirahat itu tidak antusias dalam mengikuti pelajaran saya, seperti itu. Terus kira-kira apa Ibu Ika yang menyebabkan murid-murid ini kurang antusias atau malas ketika setelah jam istirahat seperti itu? Kalau saya ingat ini Bu ya, mungkin saya ini memberi materi ke siswa itu sama seperti memberi materi ke kelas 5 ya Bu. Saya beri tugas, kemudian saya yang berbicara, anak yang mendengarkan. Mungkin anak-anak ini merasa bosan ya Ibu ya. Tidak seperti TK yang kemarin banyak bernyanyi, kemudian banyak gurunya bernyanyi lah. Kalau saya kan bernyanyinya tidak begitu pintar ya Bu. Ini seperti itu. Kemudian terlalu monoton mungkin ya Ibu ya pembelajaran saya ini. Kemudian saya terlalu dominan berbicara, bercerita juga. Kemudian saya ini tidak memberi kesempatan kepada siswa saya Bu untuk dia itu aktif dalam berbicara dalam pembelajaran, seperti itu Ibu. Jadi mungkin ini di awal ini Bu Ika masih terbawa yang dari arus kelas 5 tadi terus kembali ke kelas 1 dan juga posisi murid Ibu tadi dari TK menjadi SD tadi. Nah, kira-kira Ibu, apa saja yang dapat membuat murid Bu Ika ini agar lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Ika sampaikan? Mungkin ini Bu ya, menurut saya siswa saya ini membutuhkan materi yang mengasihkan Ibu. Jadi yang tidak bosan, mungkin permainan seperti itu Ibu ya. Iya, karena dunia anak ini kan dunia bermain iya, ya Bu betul, ya. mungkin. Jadi itu perlu diselipkan mungkin dalam pembelajaran. Wah, saya sependapat sekali dengan ide dari Bu Ika ini. Lalu menurut Ibu Ika, apa saja yang kira-kira membuat murid-murid ini lebih asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang nanti Ibu Ika laksanakan? Mungkin ya Bu ya, menurut saya ini ya, pembelajaran ini harus berpusat pada murid Ibu ya. Mungkin siswa ini diminta untuk aktif dalam pembelajarannya, kemudian ada SDG-nya ataupun permainan dalam pembelajaran itu, tidak hanya menonton dibacakan, dituliskan di papan tulis, seperti itu Ibu. Lalu mengenai tugas ini bagaimana Ibu? Apakah tugas yang diberikan Ibu Ika ini merupakan salah satu penyebab sehingga kurang antusiasnya siswa terhadap pembelajaran yang Ibu Ika berikan? Iya sekali. Kemungkinan ini karena tugas yang saya berikan ini terlalu banyak ya Ibu. Dari kelas 5 itu kan tugasnya mungkin banyak, terus ke kelas 1 itu anak-anak kalau diberi tugas banyak itu mungkin capek, begini, ngantuk, seperti itu, jajan dulu, seperti itu Bu. Kemudian mungkin saya itu banyak memberi pertanyaan dan menulis saja Bu, tanpa
saya itu memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan ke siswa seperti itu. Jadi di sini Bu Ika harus lebih berhati lagi untuk menguasai kelas 1 ya Ibu, karena kelas 1 itu berbeda juga dengan kelas 5 tingkatannya. Iya, betul. Nah, di sini juga perlunya sikap yang sangat sabar karena kelas 1 itu butuh bimbingan yang ekstra seperti itu Ibu, Iya, ya. betul sekali. Mungkin di sini saya juga sabarnya itu kurang ya Bu, karena kelas 1 itu masih kadang pipis belum bisa seperti itu sendiri. Manusiawi itu, Iya, Ibu. iya. Nah, kalau boleh tahu Ibu, Ibu selama ini menggunakan sumber belajar apa tadi selain yang Ibu sampaikan tadi? Kalau saya ini saat ini ya Bu ya, saya menggunakan sumber belajar ini dari buku teks yang ada di perpustakaan, dan juga saat ini memakai buku LKS yang dari kemarin tuh Bu ya. Seperti itu Bu saya membelajarnya. Mungkin dari situ tadi Ibu kan bisa kita gali ya Ibu, bahwasanya sumber belajar itu tidak hanya ada pada buku saja, lingkungan bisa kita gunakan juga ya Ibu. Iya, betul sekali Ibu. Iya. Nah, selain itu, selain mungkin lingkungan atau buku-buku tadi, apakah ada sumber belajar lain yang ingin Ibu gunakan agar anak ini lebih termotivasi untuk belajarnya, lebih antusias dalam menerima pembelajaran? Iya. Saya pikir banyak ya Bu ya saat ini yang mengikuti perkembangan zaman, yaitu mungkin dengan kita memutarkan YouTube, video, ataupun dengan TikTok ya Bu yang saat ini lagi marak di anak-anak. Bahkan anak-anak kelas 1 saya itu bisa TikTok daripada saya, seperti itu Bu. Saya perlu belajar lagi. Itu perlu dimanfaatkan Iya. Ibu, itu perlu dimanfaatkan. Nah, jadi sekarang rencana Ibu Ika untuk menyelesaikan permasalahannya ini apa kira-kira Ibu? Jadi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini Ibu ya, yang pertama ini saya akan merancang pembelajaran itu yang mengasihkan untuk siswa saya, terutama siswa kelas 1 Ibu ya. Kemudian ini ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, kemudian TikTok, kemudian video seperti itu Ibu. Kemudian yang kedua ini saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ke siswa, tidak saya samakan dengan kelas 5 dulu ya Bu. Ini tugasnya akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat siswa itu sendiri Bu. Kemudian selanjutnya ini saya tidak terkesan memaksa kepada siswa. Mereka senang, seolah-olah dia senang sendiri dengan mengerjakan tugasnya itu, seperti itu. Kemudian menggambar dari contoh video dan digital, saya akan memutarkan video, kemudian siswa akan menggambarnya seperti itu Ibu. Hebat sekali ini rencananya Ibu ini, semoga berhasil ya Ibu. Nah, kira-kira apa ya komitmen Ibu Ika terhadap rencana yang telah Ibu buat ini? Iya, komitmen saya untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ini dengan menggunakan banyak sumber belajar, yang mungkin dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini, agar siswa ini senang dan antusias dalam mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Wah, bagus sekali ini Ibu Ika. Saya sangat mendukung sekali apa yang telah Ibu Ika rencanakan, dan mudah-mudahan kedepannya anak-anak kelas 1 Ibu bisa lebih aktif lagi dengan pembelajaran yang menarik, dengan metode-metode yang bervariasi, dan juga sumber belajar yang bervariasi pula Ibu. Nah, karena waktu ini sudah berjalan cepat ya Ibu ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching pada siang hari ini Ibu? Yang saya dapatkan dari sesi coaching pada hari ini menemukan berbagai solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Ika. Alhamdulillah ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah lega Bu, setelah kita hari ini ngobrol-ngobrol seperti itu, ternyata ada solusi juga seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Ika, mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi ya Ibu Ika. Saya tunggu kabarnya rencana dari Bu Ika. Saya juga berterima kasih sekali Ibu ya, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Ika Puspikasari, Bu Ika Nastiti. Sangat solutif dan interaktif komunikatif di antara Cosing dan juga Coach kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dari Bu Ika nanti bisa menjadi titik terang dan Bu Ika bisa menjadi penerang. Selanjutnya saya akan menanyakan ke Bu Ika selaku coach yang saya amati dari perjalanan latihan coaching kesempatan. Tentunya sudah jalan menerapkan poin mulai dari rubrik kompetensi, bagian kompetensi yang dititikberatkan, serta indikator pencapaian. Namun Bu Ika, dengan apa yang sudah dengan melaksanakan bersama dengan Bu Ika Puspikasari, Anda sebagai coach dan Bu Ika sebagai coaching, ini harapannya kan menghasilkan sebuah solusi yang baik. Dan di sini kan ada namanya sebuah indikator ketercapaian. Jadi indikator ketercapaian yang diinginkan ini yang seperti apa? Terima kasih Bapak. Yang tadi saya lakukan tadi proses coaching tadi ya dengan Ibu Ika tadi, saya bisa hadir secara penuh dan mendengarkan apa yang Ibu Ika sampaikan, sehingga di sini menciptakan suasana yang nyaman antara saya dan Ibu Ika, sehingga Ibu Ika bisa menemukan solusi atas permasalahannya secara sendiri, di mana saya bisa mengarahkan Ibu Ika ini untuk menggali-gali potensi dan ide kreativitas dari beliaunya, sehingga dia bisa menemukan solusi secara sendiri dengan adanya pertanyaan dari saya. Baik, saya tadi menyimak juga seperti itu kelihatannya. Saling nyambung antara jenengan berdua. Ini komunikatif sekali dari Jose maupun Jos kesempatan ini dalam pelaksanaan latihan Jose. Mudah-mudahan hasil yang diinginkan Bu Ika nanti bisa tercapai sepenuhnya atas pencerahan dari Gus yang hadir. Mungkin dari ada beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan ini. Ketika saya mengamati, apakah catatan dengan sama dengan saya ketika mengamati Bu Ika? Kalau saya rasa catatan saya selama melakukan coaching dengan Ibu Ika, tadi saya sudah melaksanakan alur gerak dengan baik Bapak, dan di sini saya sudah menyampaikan juga, Ibu Ika sudah menyampaikan juga tujuan dari ini coaching, dan juga saya bisa mengidentifikasi masalah yang dari Ibu Ika tadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Dari semua tahapan sudah terlaksana. Insya Allah sudah Dengan demikian saya menyatakan sudah bagus. sesuai. Fokus yang direncanakan sudah rapi, sudah sesuai dengan alur cerita yang dilaksanakan, dan sudah hadir sebagai khusus yang baik seperti ini. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Lalu terkait dengan kompetensi apa lagi yang kira-kira diperlukan berdasarkan dari latihan coaching yang sudah dilaksanakan ini tadi. Yang saya kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot dan kenapa? Karena dengan menggunakan pertanyaan berbobot ini, saya bisa menggali kompetensi dari coaching, yang mana coaching ini nanti bisa bercerita dan akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Seperti itu. Ini yang sedikit saya buat ragu. Pertanyaan berbobot itu apakah tidak memberatkan pikiran apa yang menjadi Jose? Karena kan yang Jose ini ketika mau bercerita intinya kan mencari solusi. Di sini pertanyaan berbobot di sini Bapak, maksud saya adalah pertanyaan yang dimana ini si coachingnya lebih akan nyaman dan dia bisa menjelaskan kepada saya apa yang dihadapi, dan dia dari pertanyaan pamati saya ini nanti bisa menggali informasi atau ide kreativitas dari coaching yang mana ini nanti bisa digunakan untuk solusi seperti itu. Berarti pertanyaan berbobotnya ini harus mendasar. Diawali dari jenengan mendengarkan yang Iya, aktif yang jelas dulu. tadi saya harus mendengarkan aktif dan juga hadir sepenuhnya di sini Bapak. Dan tentunya tidak membebani dari Tidak, Jose yang sedang tidak. mencari solusi. Dari percakapan
tadi juga si Koci juga tidak merasa terbebani ya Ibu Aman ya. juga ya. Aman sekali. Meskipun Meskipun berat badannya. di sini. Iya. Oke, terima kasih. Demikian pelaksanaan searching hari ini. Mudah-mudahan Bu Ika segera menemukan solusi titik terangnya. Ya. Bu Ika Nastiti sebagai jurus ucapkan terima kasih yang banyak. Saya sebagai pengamat observer apabila dalam mengamati ada beberapa yang terselip atau terselip, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Tidak ada kesuksesan tanpa kolaborasi, tidak ada solusi tanpa komunikasi, tidak ada perut tanpa konsumsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.